Puji Tuhan, lagu yang luar biasa. Dan sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Suhanda. Dipersilahkan waktu dan kesempatan Pak Suhanda. Ya, terima kasih Pak Michael Rudy. Saya share screen ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Selamat bertemu di Zoom GGM pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini temanya lahir baru. Gimana gitu ya? Lahir baru gimana sih gitu ya? Nah, kadang-kadang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saya sudah lahir baru atau bagaimana gitu ya? Kita lihat. Apakah lahir baru itu ya? Banyak orang mempertanyakan, apa sih lahir baru? Apakah saya sudah lahir baru? Gitu ya. Apakah kalau lahir baru itu sama dengan manusia pada umumnya? Gitu. Manusia pada umumnya lahir dari hubungan ayah dan ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan lahir baru? Lahir baru itu apakah juga tetap seperti lahir dari ayah dan ibu kita? Sama seperti manusia-manusia lainnya. Nah, kalau tidak ada perubahan, ya sama saja. Ya, berarti tetap manusia pada umumnya. Jadi harus ada sesuatu yang berubah. Ya, kalau kita dikatakan kita lahir baru. Manusia umumnya mengenal dan mengalami Allah dari agama, ya, tanpa mengalami lahir baru. Tanpa mengalami lahir baru, manusia belajar memahami, mengalami bagaimana sih untuk mengenal Allah itu tanpa mengalami lahir baru. Nah, bagaimana kita di dalam kekristenan ini menanggapi lahir baru itu dengan manusia yang dari ayah dan ibu? Perbedaannya di mana? Di dalam kita mengenal Allah berdasarkan apa yang sudah Dia siapkan bagi kita untuk kita masuk ke dalam kelahiran baru itu, sehingga kita dapat mengenal Dia. Nah, jadi mengenal Allah atau mengalami Allah itu sebenarnya ya melalui proses kelahiran baru. Jadi Alkitab menjelaskan gitu bahwa mengenal Allah harus melalui proses kelahiran baru. Ya, kalau tidak melalui proses kelahiran baru, menurut Alkitab bukan menurut saya gitu ya, apakah kita dapat mengenal dan mengalami Allah gitu? Apakah lahir baru karena sudah menjadi orang Kristen gitu ya? Banyak menjadi pertanyaan. Saya kan sudah menjadi orang Kristen, bahkan sudah 10, 20, bahkan 50 tahun seumur hidup jadi orang Kristen. Sejak lahir pun sudah menjadi orang Kristen. Apakah itu sudah lahir baru atau belum? Nah, jadi mesti dilihat lagi selama hidupnya itu mengalami enggak yang disebut lahir baru itu. Kalau tidak, ya berarti beragama Kristen selama hidupnya menjalani aturan-aturan kekristenan. Nah, itu apakah lahir baru? Nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, bagaimana gitu ya? Apakah lahir baru itu juga sudah kita dapatkan waktu kita dibaptis di gereja? Oh, itulah lahir baru. Saya sudah dibaptis dan saya sudah berubah. Yang tadinya saya jahat, yang tadi narkoba, yang tadinya merokok, yang tadinya hidup yang tidak benar, sekarang sudah berubah dan suka dibaptis. Apakah itu yang dimaksud dengan lahir baru? Perubahan hidup dari tidak baik menjadi baik. Kalau hanya itu, di dalam ajaran atau agama lain pun sama. Mereka mengatakan penjahat menjadi agama-agama lain. Loh, saya juga berubah. Apakah itu yang dimaksud dengan berubah? Itu hanya hidup di dalam beragama apa yang dianutnya sehingga mengalami dan mau berubah. Apakah itu hidup baru gitu kan? Nah, bagaimana sih gitu ya mengalami apa yang disebut sebagai kelahiran baru? Lahir baru itu. Nah, nanti kita lihat dengan jelas apa yang dimaksud lahir baru. Alkitab menjelaskannya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Yohanes 1 ayat 12 ya, dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
percaya dalam namanya, menjadi anak-anak Allah. Nah, pada waktu itulah yang percaya kepada nama anak-anaknya diberi kuasa. Ada sesuatu yang menyebabkan dia di dalam dia ada kuasa menjadi anak-anak Allah. Gitu. Yaitu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah daging atau dari daging. Bukan pula secara jasmania oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ada suatu perbedaan ya kita melihat di sini ya. Jadi kalau mereka sudah menerima Kristus ya, di sini katakan mereka berarti dilahirkan dari Allah dan ada kuasa menjadi anak-anak Allah, ada kuasa di hidupnya untuk terus menjadi anak Allah gitu. Jadi mereka yang menerimanya itu ada kuasa untuk menjadi anak Allah. Karena jadi mereka itu bukan dilahirkan dari ayah dan ibunya lagi, melainkan dari Allah. Nah, bagaimana nih saya yang tadinya dilahirkan dari ibu saya menjadi disebut sebagai lahir dari Allah, melainkan dari Allah lahirnya. Nah, ini perlu kita teliti. Apakah saya ini termasuk yang sudah lahir dari Allah atau tetap status saya masih dari ayah dan ibu? Apakah ada perubahan di sini kita lihat? Perubahan saya dari yang tadinya dari ayah dan ibu menjadi Allah, menjadi dari lahir dari Allah. Tadinya keluarga dari ayah dan ibu menjadi keluarga Allah. Gitu. Karena lahir dari Allah menjadi keluarga Allah. Tadinya keluarga dari ayah ibu dan saudara-saudara kita dan juga ayah ibu kita menjadi satu keluarga. Karena kita kalau lahir dari Allah, yang menjadi keluarga Allah. Nah, ini yang kita inginkan sebetulnya sebagai orang yang dikatakan yang percaya kepada Dia, gitu ya. Percaya pada Dia yang kita inginkan supaya kita benar-benar tahu bahwa kita tuh lahir dari Allah, sudah berubah, sudah beralih. Gitu. Nah, bagaimana gitu kita lihatnya gitu ya. Kita perlahan-lahan kita lihat. Yohanes 3 ayat 3 ya, ada seorang datang pada Yesus malam-malam ya, mengatakan bagaimana sih untuk hidup yang kekal gitu ya, untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam melihat kerajaan Allah." Jadi untuk melihat kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali yang tadi kalau kita lihat dilahirkan dari Allah. Kalau seseorang dilahirkan dari Allah, ia dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau seseorang tidak dilahirkan dari Allah, bagaimana mungkin dia dapat melihat kerajaan Allah? Tidak. Hanya perasaannya saja yang mengatakan, oh saya melihat kerajaan Allah. Oh saya sudah dilahirkan kembali. Tapi apakah benar gitu? Dia sudah dilahirkan kembali. Dia sudah melihat kerajaan Allah. Dan kalau hanya melihat saja, untuk apa kalau hanya melihat gitu kan? Itu dilahirkan hanya untuk melihat. Lebih jauh. Nikodemus berkata kepada, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Logika manusia mengatakan demikian. Untuk dilahirkan kembali masuk ke dalam rahim ibunya. Dan dilahirkan lagi. Dua kali dilahirkan. Tetap saja dari ayah dan ibunya. Walaupun dia masuk ke dalam rahim. Dilahirkan lagi. Dia tetap dari ayah dan ibu. Sedangkan dikatakan itu tidak yang diinginkan oleh Allah. Yang lahir dari Allah itulah yang diinginkan. Walaupun berpuluh kali dia masuk ke rahim ibu, dilahirkan pula berpuluh-puluh kali. Tidak mungkin dia dapat melihat kerajaan Allah. Karena lahir dari ayah dan ibu, bukan lahir dari Allah. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Dilahirkan kembali, baru lahir dia dapat melihat, baru melihat gitu. Nah, waktu dia sudah melihat kerajaan Allah, dia untuk masuknya bagaimana ini? Ya, Yesus mengatakan bukan masuk ke dalam rahim lagi. Yesus katakan untuk dilahirkan kembali. Bukan itu. Walaupun masuk tidak ada gunanya ke rahim ibu. Tetapi kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Kalau dilahirkan dari air dan roh, barulah kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau belum dilahirkan dari air dan roh, kamu belum masuk dalam kerajaan Allah. Baru lahir kembali saja, baru melihat. Jadi apa yang dilahirkan dari daging, maksudnya dari manusia, ayah dan ibu, adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi di sini kita lihat ada manusia daging yang melahirkan manusia daging. Jadi manusia daging melahirkan manusia daging. Nah, yang dilahirkan dari roh inilah, air dan roh inilah yang nanti masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah, ya. Jadi kamu harus dilahirkan kembali. Jadi, nah sekarang kan persoalannya bagi kita, bagaimana dilahirkan dari air dan roh itu supaya ya masuk. Ya kalau sudah masuk otomatis melihat kerajaan Allah karena sudah masuk dan dia dapat melihat-lihat apa yang ada di dalam kerajaan itu. Jadi dilahirkan dari air dan roh itulah jadi masuk dalam kerajaan Allah setelah dia dilahirkan kembali. Nah, bagaimana? Gitu. Bagaimana sih? Gitu ya. Kita lihat. Nah, kita lihat dulu di sini, ya. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya. Jadi kita harus mengucap syukur, bersukacita, melayakkan kita ya untuk dapat melayakkan kita Bapa mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus nih di dalam kerajaan terangnya. Jadi yang di dalam kerajaan terang, kerajaan anaknya itu adalah orang-orang kudus yang mendapat bagian yang Bapa melayakkannya. Sehingga dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi tadinya kita dari manusia daging itu yang menjadi manusia roh itu masuk ke dalam kerajaan terang ya dikatakan kita dipindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih ayat 13-nya. Jadi kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yaitu kerajaan terang itu. Percaya tidak kita? Nah itulah yang disebutkan kita mengucap syukur, bersuka cita, ditentukan bagi orang-orang kudus. Loh, berarti kalau saya belum kudus, nggak bisa masuk dong. Jadi orang-orang hanya orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bagaimana kita jadi kudus? Gitu. Ayat 14-nya. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang di dalam kerajaan terang, yang di dalam kerajaan anaknya, yang sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan itu kerajaan keberdosaan. Manusia yang keberdosaannya itu berada di dalam kegelapan, berada di dalam kuasa kegelapan. Nah, karena tadi dilahirkan kembali ya dari air dan roh, masuk ke dalam kerajaan, melihat dan masuk dalam kerajaan ini dikatakan orang-orang kudus. Mengapa orang kudus? Karena sudah memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi yang ada di dalam kerajaan anaknya itu sudah memiliki pengampunan dosa, gitu. Sudah memiliki penebusan, sudah ditebus dari dosa yang ada dalam kuasa kegelapan
dan diampuni, mengalami pengampunan dosa. Nah, orang yang diampuni dosa berarti tidak ada lagi dosanya. Kalau sudah tidak ada dosanya lagi, padahal disebut orang-orang kudus. Orang kudus itu orang yang tidak berdosa. Jadi orang yang tidak berdosa, orang kudus itulah ya yang ditentukan masuk di dalam kerajaan anaknya. Bagi mereka yang masih mengatakan saya masih berdosa, saya masih begini, saya masih berusaha untuk supaya kudus, menguduskan diri. Nah ini nggak ditentukan bagi mereka. Mereka nggak ditentukan masuk ke dalam kerajaan terang atau kerajaan anaknya. Karena masih merasakan dirinya belum kudus. Masih berusaha untuk jadi kudus. Kalau mereka sudah kudus, baru bisa masuk. Nah, itu usaha mereka. Bisa nggak mereka masuk ke kerajaan terang? Dikatakan memiliki penebusan. Siapa yang menebus? Kristus. Siapa yang mengampuni dosa kita? Kristus. Bagaimana dia mengampuni dosa kita? Ya karena kasihnya yang sudah dikerjakan di Kalvari. Ya. Jadi mereka yang lain dari Allah sudah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya karena sudah memiliki penebusan dalam Kristus dan mengalami pengampunan dosa. Jadi kita mesti lihat ya pola pikir kita yang sudah dilahirkan dari Allah itu ya. Saya sudah memiliki penebusan. Saya sudah memiliki pengampunan dosa. Karena sudah memiliki pengampunan dosa, dosa sudah diampuni, itulah orang kudus. Nah itulah orang kudus itu ditentukan masuk ke dalam kerajaan anaknya. Nah mereka yang masuk dalam kerajaan anaknya, yang tadi dikatakan dilahir dari air dan roh. Lahir dari air dan roh. Yang lahir nanti kita lihat dari mana gitu. Bagaimana itu terjadinya. Sampai kita dikatakan bisa melihat, bisa masuk ke dalam kerajaannya yang ditentukan bagi orang kudus, yaitu bagi kita yang percaya penebusan pengampunan dosa kita total, lunas terbayar. Nah ini, lahir baru inilah yang sebetul-betulnya yang Alkitab inginkan terjadi di hidup kita. Bukan hanya asal jadi orang Kristen saja. Bukan asal ke gereja saja. Asal dibaptis saja tanpa tahu maknanya. Tanpa tahu spiritual di dalam kekristenan, di dalam Kristus itu bagaimana. Nah, Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena perbuatan baik kita sehingga kita tadi dikatakan bisa kudus. Bukan usaha kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang tidak berdosa. Gitu. Tidak. Gitu. Tapi Roh Kudus bekerja memperbarui pikiran kita melalui kelahiran kembali dari air dan roh itu. Roh Kudus membuka pikiran kita sehingga kita terbuka dan ya dahsyat ini, amin ini. Ini terjadi di hidup saya. Saya sudah dipindahkan ke kerajaannya. Itu semua karena Roh Kudus yang membuka hati kita, pikiran kita untuk kita masuk ke dalam Dia. Dan semua itu sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Sudah dilimpahkannya. Bukan akan, bukan nanti. Sudah. Jadi sudah ya dilimpahkan melalui kelahiran kembali dan oleh pembaharuan semua itu pembaharuan pikiran kita, akal budi kita, Roh Kudus yang bekerja sehingga kita mengatakan amin itu. Saya sudah di dalam kerajaannya. Saya sudah dipindahkan dari kuasa kegelapan. Saya sudah memiliki penebusan, pengampunan dosa. Berarti saya kudus ada di dalam kerajaannya. Dan semua itu dilimpahkan oleh Yesus Kristus. Jadi selamat kita. Gitu. Jadi sesuatu yang harus merubah pikiran kita dari paradigma pemikiran-pemikiran lama bahwa untuk masuk ke dalam kerajaannya, untuk supaya dikuduskan, untuk supaya diterima oleh Allah, supaya dilayakkan, itu hasil dari perbuatan baik yang kita lakukan. Hasil dari apa yang kita kerjakan.
Apa yang kita lakukan? Apa yang kita usahakan? Apa yang kita lakukan? Aktivitas-aktivitas rohani. Bukan itu. Gitu. Jadi bukan karena kita yang kita lakukan. Boleh kalau kita tahu lagi Efesus 2 ayat 89 yang sejajar dengan ini. Oke, kita lihat lagi. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kelahiran kembali itu ya karena rahmatnya ya, dari Yesus Kristus oleh kebangkitannya dia. Kebangkitannya dia itulah suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Kristus itu ada suatu pengharapan bagi kita. Ya. Ada suatu rahmat. Ya. Untuk apa? Ya. Jadi ada suatu hidup penuh pengharapan di dalam kebangkitan Kristus itu. Rahmat yang besar itu. Sehingga kita wajib terpujilah Allah Tuhan kita. Untuk apa? Menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi yang sudah dilahirkan kembali itu menerima rahmat ya yang sudah diberikan ya yang tidak dapat binasa untuk menerima yang tidak dapat binasa yang sudah di dalam kerajaan anaknya kalau kita sudah paham mengerti kita nggak akan binasa. Amin. Nggak kita kan saya tidak binasa karena berada di dalam kerajaan terang dan kerajaan anaknya dan saya tidak dapat cemar. Kenapa? Karena sudah dikatakan pengampunan dosa. Dosa saya selalu diampuni, diampuni. Dan juga saya tidak dapat layu. Atau saya tidak punya semangat, tidak punya gairah untuk hal-hal rohani. Tidak. Kita harus di sini nanti dikatakan kita semangat, semangat, semangat. Kenapa? Bukan perbuatan kita, baik kita. Tapi karena menerima inilah ya yang diberikan kepada kita. Ini semuanya tersimpannya di sorga. Tapi diberikan untuk kita kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi pengharapan kita untuk tidak binasa sudah nerima. Pengharapan kita supaya tidak cemar kita sudah terima. Pengharapan kita supaya kita tidak layu kita sudah terima. Jadi kita tidak mungkin loyo, tidak punya gairah untuk hidup, untuk di dalam Tuhan. Kita juga tidak dapat cemar, kita tidak ingin hidup kita cemar, dan juga kita tidak dapat binasa. Sudah tidak binasa. Itu yang dikatakan diberi kuasa menjadi anak-anaknya. Di dalam kuasa anak-anaknya inilah kita katakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Pengharapan hidup itu sudah diterima saat dilahirkan, saat kebangkitan Yesus itu dari antara orang mati. Sesuatu yang ya inilah nyatanya hidup saya yang lahir baru itu sudah menerima ini tidak dapat binasa. Saya sudah tidak dapat binasa. Berarti saya dapat hidup kekal. Saya tidak dapat cemar. Itulah saya disebut orang kudus. Saya tidak dapat layu. Karena itulah saya punya gairah di dalam Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang rohani, yang bersifat spiritual. Jadi semua itu sudah disediakan, sudah diterima saat kita lahir kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah sekarang, setelah hidup yang baru itu ya, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Karena itu pola pikir kita yang baru ya di dalam manusia yang dilahirkan kembali itu yang ada di dalam kerajaan Allah, kerajaan anaknya itu ya. Kita semua itu telah dibaptis dalam kematiannya di saat kebangkitannya itu ya, saat kematian kita dibaptis. Jadi pemahaman bahwa kalau saya lahir baru dibaptis di gereja, dipercik, diselam ataupun pakai apapun
itu enggak menyebabkan saya dilahirkan kembali. Tapi itu lakukanlah. Syarat untuk kita menjadi anggota gereja dibaptis sana, yang satu mensyaratkan selam, yang satu mensyaratkan dibaptis, dan yang lainnya lagi pun mensyaratkan apa? Ya ikuti kalau kita mau menjadi anggota salah satu gereja. Tetapi yang rohaninya, yang Alkitab katakan, yang Yesus inginkan, dan disebarkan, diberitakan oleh para rasul, bahwa kita dibaptis di dalam kematiannya. Kita mati di dalam saat dia mengalami kematian. Saat dia dikubur 3 hari, kita dikuburkan bersama dia. Tuh. Ayat 4-nya, dengan demikian kita dia dikuburkan bersama-sama dengan dia di dalam baptisan kematian. Selama 3 hari, kita pun dikuburkan bersama dia. Itu yang dikatakan saya dibaptis dalam kematian. Bisa nggak kita menerima? Ya, saya sudah mati. Saya sudah mati bersama Kristus saat dia di dalam kubur 3 hari. Dan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saat dia bangkit itulah yang dikatakan kita dibangkitkan, dilahirkan kembali melalui kebangkitannya. Yang tadinya kita mati bersama Kristus, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Kita lahir baru gitu melalui air dan roh. Air itu melambangkan baptisan yang tadi dikatakan roh, ya. Roh itulah karena hidup kita yang baru itu, ya, karena hidup yang baru diberi roh yang baru. Roh yang baru itu yang menuntun di sepanjang perjalanan hidup kita bagaimana hidup sebagai manusia yang sudah dilahirkan baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita sama mati bersama Kristus. Kalau Kristus bangkit, kita pun sama bangkit bersama dia. Kita bangkit bersama dia berarti kita hidup yang baru bersama dengan dia. Hidup bersama dengan dia. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Sehingga tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saat kita mati turut disalibkan, tubuh dosa hilang kuasanya. Kita harus katakan, ya, tubuh dosa hilang kuasanya. Saya memiliki penebusan, memiliki pengampunan dosa, sehingga dosa itu tidak dapat menyebabkan saya digagalkan oleh kelahiran baru itu, oleh kebangkitan Kristus itu. Jadi tidak bisa dibatalkan, ya, istilah tubuh dosa hilang kuasanya itu, ya, oleh apapun juga. Tidak bisa. Sudah dikatakan hilang kuasanya, disalibkan. Siapa yang bisa mengambil lagi tubuh dosa kita di atas kayu salib? Nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa mengambil? Iblis apakah bisa mengambil tubuh dosa kita yang turut disalibkan itu? Bisa tidak? Siapapun tidak bisa mengambil tubuh dosa kita yang disalibkan. Itu. Disitulah hilang kuasanya. Apapun tidak bisa mempengaruhi. Sehingga pada waktu orang mengatakan, orang beragama-agama mengatakan saya berdosa, saya dituduh ini, saya dituduh ini, saya difitnah dan sebagainya, tidak mempengaruhi akan penebusan, akan apa yang sudah menjadi anak-anaknya, ya, di mana dosa itu sudah hilang kuasanya. Jangan dituduh, tertuduh-tuduh lagi, tuduhan-tuduhan itu kita yang harus mengatakan tidak, sudah tersalib dosa itu. Dituduh lagi, tidak, sudah tersalib kuasa dosa itu. Kita tidak bisa diintimidasi lagi oleh dosa. Ya bukan berarti nanti kita semaunya berbuat dosa. Itu tidak gitu kan. Tidak, kita tidak akan seperti itu. Jadi di sini saat Kristus mati kita turut disalibkan. Saat dia dikubur kita turut dikuburkan. Saat dia bangkit kita dilahirkan melalui kebangkitannya seperti ayat sebelumnya. Dan kita hidup bersama dengan dia. Hidup bersama dengan dia di mana? Dia di dalam kerajaannya.
Di dalam kerajaannya kita hidup bersama dia, yang dikatakan menerima penebusan dosa, pengampunan dosa karena salibnya ini ya kita terima, kita dikuduskan. Nah, karena sudah dikuduskan itulah kita sehingga kita dikatakan kita menerima yang tidak binasa, tidak layu, tidak cemar. Di sini sudah ada. Ini hidup yang baru itu seperti itu. Pemikiran kita, hati kita ini bukan yang lain-lain yang kita terima dari kecil bahwa ya untuk diterima oleh Tuhan saya harus berusaha, harus berbuat baik, harus aturan agama, berpuasa dan lain sebagainya. Apapun yang kita lakukan supaya semua ini dapat kita capai. Enggak akan. Jadi rubah pikiran kita masuk ke dalam pemikiran ini. Pemikiran manusia baru yang sudah lahir baru. Pemikiran ini yang berjalan di sepanjang perjalanan hidup kita. Hidup bersama dengan dia seperti ini. Ya, kita hidup menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Itu hidup yang baru bersama dengan dia. Dia bangkit, kita bangkit bersama dia. Gitu ya. Nah, sering juga mengatakan ciptaan baru. Gitu. Lahir baru, ciptaan baru. Apa sih gitu? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saat dia lahir kembali, dia adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ya, karena sudah hidup bersama dengan dia, berada di dalam kerajaannya dia. Di situ dia dikatakan ciptaan baru. Yang lama, yang tadinya manusia yang berasal dari ayah dan ibunya, sudah berlalu. Berlalu. Manusia yang berdosa itu pun sudah berlalu. Manusia yang selalu diintimidasi oleh dosa itu pun berlalu. Jadi pemikiran kita sudah ciptaan baru, pemikiran baru yang dilahirkan itu. Semuanya itu dari Allah dengan perantaraan Kristus yang menamaikan kita dengan dirinya. Di sinilah ciptaan baru itu sudah berdamai, ya, sudah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita sudah berdamai, ya, dengan Allah dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi di sini Paulus memberitakan pelayanan dia beritakan itu pendamaian yang kita terima. Jadi kita sudah didamaikan dirinya karena kita adalah ciptaan baru yang bukan dari dunia. Dilahirkan dari ayah dan ibu, dibilang dari daging. Yang dilahirkan dari ayah dan ibu itu dari dunia. Nah, sekarang kita sudah berpindah. Ada dalam kerajaannya, berarti kita juga sudah bukan berada di dunia ini. Tentu jasmani kita masih ada, tapi pemikiran kita lahir dari Allah, menjadi anak-anak Allah, punya pendamaian ini dari Allah, dari Kristus, kita menjadi ciptaan baru, ya. Jadi ciptaan baru itu benar-benar baru, bukan yang lama direnovasi untuk melakukan perubahan-perubahan hidupnya yang dari tidak baik menjadi baik, gitu. Jadi ciptaan baru bukan manusia lama yang direnovasi dari tadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang jahat, direnovasi menjadi sesuatu yang lebih baik, yang berubah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, ataupun aktivitas-aktivitas rohani. Itu tetap manusia yang lama, bukan yang baru. Yang ada berubah. Bukan melakukan aktivitas rohani supaya diterima, supaya dilayakan, supaya diampuni, supaya bisa masuk ke dalam kerajaannya. Bukan itu. Sudah semuanya itu di dalam ciptaan baru. Sudah terjadi yang tadi dari awal-awal yang dari bagian 1 sampai 6. Sudah terjadi. Sudah menjadi milik kita. Kalau kita katakan kita ciptaan baru. Kalau kita katakan kita tahu lahiran baru kita. Ya kita bisa jelaskan dengan gamblang karena sudah menjadi kehidupan kita. Hidup bersama Kristus itulah menjelaskan, menceritakan itu. 2 Korintus 3 ayat 6.
Ialah yang buat kita juga sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru. Inilah perjanjian baru, itulah yang harus kita beritakan. Itu sanggup kita. Dia yang membuat kita sanggup, bukan diri kita. Roh itu yang membuat kita sanggup. Ya, pelayan-pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Nah, suatu perjanjian baru yang bukan hukum tertulis. Nah, itulah kebanyakan orang melakukan hukum yang tertulis. Aturan-aturan agamawi atau aturan denominasi ini. Kamu harus lakukan supaya layak, supaya berkenan. Bukan itu. Tapi hukum yang dari roh, yang baru. Roh itu yang spiritual yang tadi kita lihat. Semuanya roh spiritual. Gitu. Dari roh yang menghidupkan. Sebab hukum yang terus matikan, tetapi roh menghidupkan. Dilahirkan dari roh, mengerti apa yang tadi sudah dijelaskan, masuk dalam kerajaan dan lain sebagainya, itulah yang disebut perjanjian baru, dan kita pelayan-pelayannya untuk menceritakan, untuk memberitakan kelahiran baru, ciptaan baru yang oleh roh kita dihidupkan. Ini yang kita lakukan. Seperti di sini kita CCM menceritakan yang dari roh, yang spiritual, yang rohaninya. Ya. Jadi ini berita pendamaian yang dipercayakan kepada kita semua. Gitu. Kita lakukan ini berita yang mendamaikan diri semua manusia dengan Allah. Ya. Nah, kemudian sebenarnya dari apa kita dilahirkan? Kita dilahirkan dari benih yang tidak fana. Kalau ayah dan ibu dari benih yang fana, dari sperma dan indung telur, itu fana. Tapi kita dilahirkan di sini dikatakan 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Jadi semua yang kita tadi lihat di atas itu semua firman Allah. Ya. Firman Allah yang kita terima dan kita percaya itulah, ya, merupakan hidup yang kekal sehingga kita tidak binasa karena mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, dilahirkan kembali, ya, bukan dari benih yang fana, tapi dari firman-firman itu yang tadi, ya. Nah, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan akhirnya gugur gitu ya. Jadi semua yang fana akan gugur, akan mati. Begitupun manusia fana yang berasal dari benih yang fana. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman disampaikan oleh Injil kepada kamu. Kita tahu kan firman. Firman itu siapa? Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Dia itulah firman Allah yang hidup. Kristus, firman yang hidup. Karena kita dilahirkan dari Kristus yang tadi dikatakan melalui kebangkitannya dan lain sebagainya, melalui salibnya, ya itu kita dilahirkan dari firman yang hidup. Karena firman itu adalah kekal. Nah, firman hidup itu kekal. Nah, kita dilahirkan dari firman yang kekal itu. Karena firman yang kekal itu ada di hidup kita. Kita yang sudah menerima kelahiran kembali, ciptaan baru dan ada kerajaannya yang seperti tadi. Disitulah kita menerima hidup yang kekal. Suatu hidup yang kekal karena dilahirkan dari benih yang tidak fana. Jadi kalau yang dilahirkan dari benih yang fana, ya sementara mengalami kematian. Tapi untuk mengalami kehidupan yang kekal, dilahirkan dari benih yang tidak fana. Dilahirkan oleh dia. Nah, roh itu adalah roh dia. Yang berasal juga dari dia.
sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Jadi orang yang sudah dilahirkan kembali sudah kepastian menerima kehidupan kekal karena dilahirkan dari benih yang fana. Ya. Nah, sekarang bagaimana semua itu bisa terjadi agar supaya ada di hidup kita? Nah, semuanya harus kita percaya, ya, mempercayainya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan seperti yang tadi firman yang sudah dari tadi di awal dijelaskan, kalau kita mengharapkan supaya ada kerajaannya, supaya menjadi ciptaan baru, supaya tidak binasa, supaya tidak layu, supaya kudus, memiliki pengampunan dosa. Percaya, iman, gitu. Jadi kita mengharapkan itu semua terjadi dengan iman dasarnya. Dasarnya iman. Jadi kita harapkan sesuatu dengan dasar iman. Dan iman itu buktinya. Iman itu mempercayai apa yang tadi kita itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita yang tadi jelaskan dari atas itu kita tidak akan pernah lihat selama kita ada di dunia ini. Kita nggak akan lihat. Tapi dengan iman yang dikatakan manusia baru itu, bisa nggak kita melihat yang belum terlihat itu? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita tidak lihat, tapi kita bisa membuktikan bahwa itu terjadi berlaku di hidup saya. Sudah terjadi, saya lahir baru, saya lahir dari kebangkitannya, saya dilahirkan dari air dan roh, saya masuk dalam kerajaannya, sudah ditentukan jadi orang kudus, mengalami pendamaian, pengampunan dosa, melalui kebangkitannya dia, tubuh dosa saya sudah disalibkan, saya bangkit bersama dia. Bisa nggak kita melihat semua itu? Ya, walaupun kita tidak lihat dengan mata jasmani. Itu kita karena sudah terjadi di hidup saya. Nah ini ya, dasarnya untuk itu saya percaya, saya mengimani itu. Mengimani yaitu melihat yang tidak terlihat. Gitu. Banyak kan orang salah paham menilai iman itu melihat dari apa yang dapat dilihat oleh mata. Saya beriman mendapat membeli mobil. Itu barang yang bisa dilihat. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Itu kemauan, ambisi. Saya dengan iman dapat membeli rumah. Itu bukan iman. Itu ambisi, itu keinginan. Sebab dapat dilihat. Mobil dan rumah bisa dilihat. Itu. Kekuasaan, karir. Saya dengan iman akan memiliki, akan mengejar dan mendapatkan. Itu semua kata benda. Ya, semua kata benda itu. Gitu. Itu bukan iman. Iman harusnya melihat yang tidak terlihat, tapi kita dapat melihatnya dengan mata rohani. Itulah yang disebut iman. Kalau imannya hanya dasarkan daripada, oh ya, dong beriman saya akan sembuh. Sembuh fisik itu ya dapat dilihat, dapat dicek di laboratorium. Itu bukan iman, itu keinginan. Ya, tapi kalau kita sudah mengerti ini, ya itu semua bukannya nggak boleh, silakan-silakan saja. Tapi bukan yang utama jadi dasar daripada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ada iman, melihat yang tidak terlihat, yang spiritual. Yesus pun kita tidak lihat sekarang. Kita tidak lihat dia tersalib. Kita tidak lihat dia membuat mujizat, air jadi anggur, orang mati bangkit, orang timpang dapat disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Kita tidak lihat. Siapa yang lihat? Tidak ada yang lihat sekarang ini. Setelah 2000 tahun. Tapi kita percaya tidak? Itu pernah ada. Iya. Nah ini iman. Kita percaya. Bahwa saya sudah ada dalam kerajaannya. Saya percaya tidak? Bahwa saya sudah ciptaan baru. Saya sudah mengalami pengampunan dosa. Saya percaya tidak? Saya sekarang sudah didamaikan. Saya percaya tidak? Saya dalam kerajaan terang. Percaya tidak? Saya sudah tidak binasa lagi. Itu yang tidak dilihat, kita bisa lihat. Nah, itulah yang dibilang lahir baru
menyebabkan dia dapat melihat yang tidak terlihat. Semua itu didapat kalau dia sudah mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru. Akibatnya, imannya dapat melihat ke sana. Nah, kali mengatakan saya sudah dilahirkan baru, sudah jadi ciptaan baru, tapi kalau dibilang, kau sudah dalam kerajaannya belum? Nggak tahu. Matius 6 ayat 33 aja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Matius 6 ayat 3 yang hafal dari sekolah minggu saja tidak dapat digenapi. Dia tidak lakukan, tidak bisa dalam hidupnya. Carilah dahulu kerajaannya. Nah, yang sudah dilahirkan baru sudah mendapatkan Matius 6:33. Carilah, sudah menemukan, sudah ada di dalamnya. Nah, Matius 6 ayat 33, ayat yang umum dari sekolah minggu, tapi tidak pernah ada, tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Ironis, saya katakan. Hafal, tapi ironis, tidak terjadi dalam hidupnya. Ini yang kadang-kadang kita lihat, wow, gimana ya? Apakah kita punya kerinduan ya di dalam perjanjian baru ini, yang pelayan-pelayan perjanjian baru yang melihat yang tidak terlihat, yang bukan tertulis ini? Wow, ini yang harus kita beritakan gitu. Gitu. Sesuatu yang kalau kita lihat kerajaan Allah mensiarkan seorang dilahirkan kembali, dilahirkan baru untuk masuk, untuk melihatnya. Tapi berapa banyak yang mengatakan belum melihat kerajaan Allah, bahkan belum masuk dalam kerajaan Allah, bahkan masih ditunggu, dinanti-nantikan kerajaan Allah. Berarti mereka belum berada di sana. Lalu saya katakan ironis, sorry gitu ya, bukan maksud yang enggak, yang lain-lain gitu. Oke. Simpulan. Ya. Sekarang ini harusnya ya kita sudah bisa mengatakan bahwa saya lahir dari Allah, ya, yaitu dilahirkan melalui air dan roh, ya, melalui baptisan dalam kematian, diberi roh yang baru, hidup yang baru, dan berarti karena itu saya dipindahkan dan masuk ke dalam kerajaan anaknya. Nah, karena berada dalam kerajaan anaknya itulah kita harus ngerti, ya, penebusan itu terjadi, pengampunan dosa itu terjadi di dalam diri saya. Semua itu Roh Kudus yang mencerahkan pikiran kita, yang mendengar, melihat, dan bisa mengatakan, ya saya aminkan. Itu karya Roh Kudus. Kamu percaya, kita percaya. Saya pun tadi semua juga, kita kan semua blank, nggak ngerti semua itu. Tapi karya Roh Kudus membuka hati, pikiran kita, sehingga kita bisa melihat karyanya, apa yang dimaksud kelahiran kembali. Dia bekerja saat kebangkitan Kristus bagi semua orang. Nah, itu kemudian kita memulai kehidupan baru kita dengan pemikiran baru, pola yang baru pemikiran kita. Itulah ciptaan baru, manusia baru di dalam Kristus yang berjalan bersama dengan Dia. Dia kepala, kita tubuhnya menjadi satu kesatuan. Kita jemaatnya, dia kepalanya menjadi satu kesatuan hidup di dalam dunia ini. Itu terjadi karena Dia, firman yang hidup, berakibatkan karena ada di hidup kita, kita menerima kehidupan yang kekal. Nah, percayakah? Nah, hanya iman yang dapat melihat hal-hal yang rohani. Nah, mulailah sekarang hidup sebagai orang yang sudah lahir baru, dengan pola yang baru, pemikiran yang baru, kehidupan yang baru, yang di dalam kehidupan kita melihat yang rohani itu saya sudah dapat lihat, dan saya berjalan dan hidup di dalam itu kehidupan kita. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Saya serahkan kembali kepada Pak Michael. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Sonny Supardi yang telah menyampaikan firman yang luar biasa terkait lahir baru. Terima kasih sahabat, sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.